Salam, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah Perkat PKIU GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Bapak Ibu, mari berdiri dan bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 217 sampai masa tua. Ajakan beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Gita Bakti 12 ayat 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua aku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih
Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu pada kami semua umat manusia. Termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya, sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan. Tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Kami persilahkan duduk. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur 3 ayat 4 dan 9 secara berbalasan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolong aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Kita menyanyi Kidung Jemaat 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Bapak Ibu, sebelum memasuki pemberitaan firman, kita dengarkan solois oleh Bapak Lawrence Pangemanan. Dia sanggup meringankannya. Betapa berat bebanmu, Dia mampu membebaskannya. Semua masalahmu, berdoalah kepada Yesus.
Dia sanggup menggantikan dengan kebahagiaan. Dia sanggup menghinakannya. Betapa berat bebanmu, Dia mampu membebaskannya. Semua salahmu, berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menghapuskan air mata di pipimu. Berdoalah kepada Yesus, serahkanlah persoalanmu. Dia sanggup menggantikan dengan kebahagiaan. Dia sanggup menggantikan dengan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan. Tuhan memberkati puji-pujiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mari kita berdoa, mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena kami merasakan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Khususnya pada malam hari ini, sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan akan hadir di dalam ibadah PKLU yang kami laksanakan, khususnya firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami percaya Roh Kudus Allah akan hadir bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat melaksanakannya di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, jauhkan segala pikiran-pikiran yang mengembara dalam hati kami. Biarlah firman-Mu benar-benar mengambil tempat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yesaya pasal 38 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang menyatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu berkatalah kepadanya, datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan,
Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih, khususnya Pelkat PKLU yang beribadah pada pagi hari ini. Dan patutlah kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita hadir pada pagi hari ini, dan kita yakin kita boleh hadir karena Allah itu bersama-sama dengan kita. Yang biasa dikatakan bahwa Allah itu selalu bersama-sama dengan kita. Baik di dalam ibadah-ibadah pelkat-pelkat lain, khususnya ibadah pelkat PKLU pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ada suatu cerita, yaitu ada seorang ibu yang mengalami kanker ovarium yang tidak bisa disembuhkan, dokter lagi katanya. Dan dia hanya menunggu pertolongan dari Tuhan. Karena dokter katanya sudah memvonis pada terapi ketiga kalinya. Para dokter akhirnya menghentikannya karena lebih baik dihentikannya daripada berbahaya pada fisiknya jikalau dilanjutkan. Dan dikatakan oleh dokter bahwa penyakit ibu tersebut tidak lagi dapat disembuhkan. Itu vonis dari dokter. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Pelkat PKLU yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Ibu Kekasih, dia hanya berpasrah penuh kepada Tuhan, bahwa walaupun sudah divonis oleh dokter, tetapi Tuhan belum memvonis dia. Tuhanlah yang maha tahu apakah ibu ini boleh sembuh dengan jalan demikian, atau apakah memang apa yang dikatakan dokter terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, demikian pun juga apa yang terjadi pada Hizkia waktu itu. Yaitu Raja Hizkia diceritakan bahwa ia sedang sakit. Namun penyakitnya kita tidak tahu apakah penyakit yang dialaminya. Dan penyakit yang dialaminya sudah lama dan belum sembuh-sembuh itu. Dan di dalam bacaan jangan jelas dikatakan atau dituliskan bahwa Hizkia berbicara tentang dirinya kepada Tuhan. Seperti ibu tadi bahwa dia telah divonis oleh dokter pada saat itu. Tetapi Hizkia pada saat itu, ketika ia mendengarkan bahwa ia akan mati, dan disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa sampaikanlah kepada keluarga-keluargamu sebelum engkau meninggal. Tetapi Hizkia di sini
dia datang kepada Tuhan. Pada ayat yang ketiga dikatakan dalam bacaan yang dituliskan bahwa Hizkia berbicara tentang dirinya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ia sudah hidup tulus hati di hadapan Tuhan. Dia sudah melakukan perintah Tuhan. Mengapa ia diizinkan atau penyakit yang dialaminya dapat diizinkan Tuhan berlaku dalam kehidupan Hizkia pada saat itu. Jadi suatu pergumulan baginya ketika ia divonis oleh Yesaya yang menyampaikan bahwa dia tidak akan hidup lagi. Saudara-saudara Pelkat PKI, lihat perikop ini, ia memberitakan tentang musibah yang dialami secara pribadi oleh Hizkia. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 703 sampai dengan 702 sebelum Masehi. Dan kita melihat di sini bahwa Yesaya adalah penyambung lidah Tuhan yang selalu memberitakan tentang firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada pada saat itu. Jadi Yesaya datang menyampaikan firman Tuhan. Jadi pada zaman itu Nabi Yesaya memiliki hubungan khusus dengan Tuhan dan juga hubungan kepada manusia pada saat itu. Nah, ketika Raja Hizkia sakit, Nabi Yesaya datang menyampaikan secara manusiawi tidak ada lagi harapan bagi Hizkia untuk hidup, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada saat itu. Jadi ketika Hizkia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ia memalingkan mukanya ke dinding. Itu pertanda bahwa penyesalan yang dialami, kesedihan yang dialami oleh Hizkia. Dan dikatakan dia sendiri ingin menggumuli persoalan atau penyakitnya di hadapan Tuhan di dalam doa. Jadi mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Hizkia menjadi gelisah karena ia masih ingin hidup. Pekerjaannya belum selesai dan juga ia seorang raja. Yang dikatakan ketika ia menjadi raja, ia baru berusia 25 tahun. Dan pada saat itu ketika penyakit dihadapinya, kira-kira dia 38 tahun. Jadi dia masih muda. Dan pada saat itu ia juga negara sedang dalam bahaya karena menghadapi ancaman dari negara Asyur. Sedangkan Hizkia belum mempunyai seseorang untuk menggantikan sebagai seorang raja. Dan pada saat itu anaknya Manasye mungkin masih muda juga, yang tidak mungkin akan menggantikan ayahnya kelak. Oleh karena itu ia ketika mendengar kabar kematiannya, dia merasa gelisah. Ia datang kepada Tuhan. Coba kita bayangkan ketika kita menghadapi peristiwa seperti itu, yang sudah divonis oleh dokter bahwa tidak bisa lagi hidup. Tetapi Hizkia dengan doanya dia datang kepada Tuhan. Hizkia mengucapkan ketulusan hatinya, kebaikan hatinya. Karena itu Hizkia di sini juga ia dapat melakukan apa yang ditugaskan, dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia seorang raja yang setia. Sekalipun Raja Asyur pada saat itu mempengaruhi bahwa apakah Tuhanmu dapat menyelamatkan engkau? Apakah orang-orang Mesir dapat menyelamatkan kamu? Tetapi di sini Hizkia seorang raja. Dia tulus dan setia. Apa yang harus dilakukannya di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat
apa yang kita saksikan dalam hidup Hizkia yang dikatakan tidak lama lagi meninggal. Bagi pemahaman dalam perjanjian lama bahwa orang yang meninggal dalam keadaan yang masih muda dianggap kurang wajar mereka meninggal. Tetapi jikalau orang meninggal mungkin sudah tua, itu merupakan berkat dan anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya sebagai orang yang beriman. Jadi Hizkia dikira oleh orang-orang dalam perjanjian lama bahwa oleh karena dosanya, karena itu dia dihukum oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini ketika Hizkia datang kepada Tuhan, ia seolah-olah protes kepada Tuhan. Ia sudah hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Dan di sini memang Hizkia memprotes Tuhan. Mengapa dia harus mendapatkan musibah seberat ini? Tetapi kita menjawab jawaban Tuhan pada saat itu. Ketika ia melihat Hizkia datang dengan linangan air mata, tetesan air mata, dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, maka ada jawaban yang diberikan oleh Tuhan, yaitu menunjukkan kesetiaannya kepada perjanjiannya kepada Daud dan nenek moyang mereka. Kita bisa lihat dalam ayat 5. Jadi Tuhan berfirman kepada Yesaya dengan menunjukkan dirinya sebagai Allah Daud, bahwa mereka atau Tuhan akan memperpanjang umurnya lagi sebanyak 15 tahun. Coba kita bayangkan orang yang sudah divonis untuk meninggal, tetapi Tuhan mendengarkan doa yang sungguh-sungguh, mendengarkan keluhan oleh Hizkia. Apa yang sudah dilakukannya, dengan jujur dia mengatakannya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau memberikan penyakit seperti itu, padahal Hizkia sudah melayani Tuhan selama sekian tahun, sehingga Tuhan mempertambahkan usia Hizkia 15 tahun. Nah, persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi oleh Yesus Kristus atau kita semua. Apa yang kita lakukan kalau kita mengalami hal seperti itu? Atau mungkin kita semua mengalami hal seperti itu yang dialami oleh Hizkia. Kita merasa sudah melakukan sebaik mungkin. Selama kita hidup, kita rajin beribadah, kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Kita sudah baik di dalam keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri. Kita sudah mengasihi istri kita atau suami kita. Kita sudah mengasihi anak-anak kita, cucu kita. Tetapi kenapa hal ini terjadi bagi kita? Itu biasanya keluhan bagi kita semua. Namun Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, seperti yang dikatakan, kita sudah baik. Tetapi pergumulan itu saja harus pergumulan tidak pernah hilang dari kehidupan kita, yaitu hidup membuat kita bertanya-tanya. Dan ketika sudah melewati suatu masalah seperti itu, mungkin kita sudah menghadapi penderitaan pergumulan, itu sudah selesai. Biasanya tidak disangka-sangka datang lagi pergumulan. Mungkin ada musibah atau peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, bacaan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, memberikan kita sebuah motivasi dan kekuatan.
Kita patut percaya bahwa Tuhan sungguh mengetahui isi hati kita. Tuhan sungguh mengetahui apa yang kita harapkan. Sungguh Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Maka dari itu, hal yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita harus sadar dan kita harus melakukan menghadapi masalah-masalah itu. Kita juga harus jangan berhenti berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi tetap saja kita datang kepada Tuhan. Yang dikatakan dalam tema kita yaitu tema berserah sepenuh kepada Tuhan. Hizkia tidak demikian, bahwa ketika ia mengalami sakit penyakit dia berhenti berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi dia selalu datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita berada seperti di posisi Hizkia, mungkin saja kita ingin untuk melakukan atau marah-marah kepada Tuhan. Kita tidak pernah menyadari bahwa selama kita hidup, pergumulan itu selalu ada. Kita saja rasakan dalam rumah tangga kita. Kita sebagai pelkat PKLU, kita menyaksikan dalam hidup kita, kehidupan anak-anak kita. Pergumulan itu tidak akan pernah berhenti, habis satu datang lagi. Tetapi saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita. Oleh karena pergumulan, jangan kita berhenti berkomunikasi dengan Tuhan, meskipun di dalam keadaan sakit. Dan itulah yang dialami oleh Hizkia. Kita pun, saya kira kalau kita mengalami pergumulan, kita tidak berhenti datang kepada Tuhan, tetapi kita mengambil suatu waktu yang baik. Mengambil waktu yang baik untuk kita datang kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan, jikalau kita dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Kalau kita menghadapi pergumulan lain, pergumulan anak-anak kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga yang lain, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada pergumulan. Karena kalau tidak ada pergumulan, mungkin saja kadang-kadang kita lupa Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, jangan kita menganggap bahwa pergumulan itu Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup dalam pergumulan. Tidak demikian. Tetapi melalui pergumulan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti apa yang dimiliki oleh Hizkia, dilakukan oleh Hizkia, suatu pergumulan yang mengingatkan kita supaya kita selalu datang kepada Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, kalau dalam kehidupan ini kita mengalami sebuah peristiwa yang mungkin kita pikir itu tidak ada jalan keluarnya, pasti ada. Kalau kita sabar, berdoa, menanti apa yang kita mohon kepada Tuhan. Namun, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa jawaban Tuhan itu tidak langsung hari ini, jam ini kita minta Tuhan sembuhkan saya atau apa lagi yang kita minta. Tidak demikian, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa tidak selamanya langsung terjawab apa yang kita minta kepada Tuhan. Mungkin tunggu dulu, atau langsung dijawab, atau lama baru dijawab. Kita harus sabar bahwa Tuhan punya kehendak itu sendiri. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita mengalami apa yang dialami oleh Raja Hizkia,
seperti PKLU. Mungkin saja apa yang biasa kita minta dalam hidup ini. Kita ingat saja apa yang sering kita minta kepada Tuhan. Mungkin saja kita katakan, kuatkan, berikan kesehatan. Tetapi lebih dari itu yang kita harapkan. Tuhan memberikan lebih yang kita harapkan. Seperti Hizkia, dia meminta kesembuhan, itu saja yang minta. Tetapi Tuhan menambahkan usianya 15 tahun lagi. Nah, kalau kita, maaf kalau di sini belum ada yang PKLU, tetapi saya sendiri PKLU toh. Jadi sering-sering dalam hidup kita ini sebagai PKLU, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, apalagi sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kuatkan kami, berikan kesehatan, mampukan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi bukan saja kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi Tuhan menambahkan usia kita. Tuhan memberikan usia khususnya kepada Pelkat PKLU. Tuhan menambahkan usianya. Sehingga saudara-saudara kita Pelkat PKU, ada yang sudah hampir 100 tahun. Tuhan masih memberikan kehidupan kepada mereka. Tetapi yaitu kembali lagi kepada kematian. Bahwa kematian itu bukan hanya mengarah kepada orang tua. Tetapi siapapun yang Tuhan kehendaki untuk ia muliakan kembali ke pangkuan Bapa di surga, tidak memandang usia. Tua muda, kaya miskin, kalau Tuhan menghendaki untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga, itulah saatnya Tuhan memanggil dia. Tetapi yang kita katakan di ibadah Pelkat PKLU pada saat ini, bahwa itu tentunya orang-orang tua kita yang masih punya orang tua meminta kekuatan kesehatan. Ada juga orang tua kita, Tuhan, bolehkah Tuhan memanggil aku dari dunia ini? Tetapi bukan kehendaknya, tetapi bahkan usianya dipertambahkan kepada mereka. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan mungkin menghendaki supaya kehadiran PKLU atau Opa Oma, Tuhan masih menginginkan supaya mereka masih hidup, hadir di tengah-tengah keluarga, hadir di tengah-tengah cucu-cucu mereka. Dan biasanya saudara-saudara kita lansia itu lucu-lucu. Kalau dia menyanyi, lucu-lucu kedengaran. Dan itu dari lucu-lucu yang dilakukan oleh Pelkat PKLU atau Opa Oma itu sangat memberikan sukacita kepada keluarga-keluarga yang ada. Karena itu jangan katakan bahwa PKLU tidak ada lagi gunanya. PKLU pasti masih menjadi sukacita dalam kehidupan keluarga. Ada juga mungkin PKLU yang masih 70-an ke atas masih bisa ke dapur bekerja, masih bisa menyapu, dan masih bisa mungkin menyiram kembang anak-anaknya. Itulah PKLU yang masih sangat berguna di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita percaya bahwa atau pernah kita mengalami dalam hidup, Tuhan kasih aku, mungkinkah motor kita minta, tetapi Tuhan memberikan mobil, itu kehendak Tuhan. Nah, seperti tadi yang dikatakan, Hizkia cuma minta kesehatan, tetapi Tuhan menambahkan usianya 15 tahun lagi. Itu adalah anugerah yang sangat besar dalam kehidupan Hizkia. Kita pun juga demikian, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara kekasih Pelkat PKLU yang diberkati dan juga
dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam kehidupan kita bahwa apa yang terjadi pada Hizkia, ada 2 hal yang kita lihat di sana. Pertama-tama Tuhan menambahkan usianya 15 tahun lagi. Dan yang kedua, kita lihat bahwa Tuhan membebaskan serangan musuh dari negara Asyur. Dan itulah tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu. Tuhan membebaskan musuh-musuh yang akan masuk ke dalam Yehuda atau Yerusalem. Karena itu kaum PKLU yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam hidup kita terima. Kalau Tuhan menambahkan usia kita, terimalah itu. Karena tidak ada yang bisa dirubah bagi Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan itulah yang terjadi. Nah, kita lihat banyak lansia-lansia sekarang yang mungkin sudah ingatan sudah tidak bisa, tidak ada lagi. Apa yang kita berikan mungkin saja dia terima, tetapi dia makan, dia terima, tidak tahu apa rasanya itu. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang juga menjadi contoh bagi kita bagaimana kehidupan orang tua kita ketika dia sudah tua. Dia masih berguna bagi kita semua. Karena itu marilah saudara-saudaraku, opa oma atau kaum lansia, marilah kita tetap hidup bersama-sama. Dan juga lansia juga harus patuh kepada anjuran pemerintah atau kepada Satgas Kesehatan. Ada lansia yang masih hidup, yang masih hadir di ibadah-ibadah yang seharusnya lansia itu tidak perlu ikut. Di rumahlah tinggal. Tetapi dia merasakan bahwa dirinya masih mampu. Bukan kita juga melarang mereka untuk hadir, tetapi kita menjaga kesehatan mereka. Jadi ada beberapa kali saya melihat lansia oma datang dengan tongkat, sudah terhuyung-huyung jalan, tetapi dia masih hadir dalam ibadah-ibadah khususnya ibadah-ibadah duka cita yang begitu banyak orang. Dikatakan bahwa lansia sangat rentah dan sudah dianjurkan bahwa lansia harus tinggal di rumah. Tetapi apa yang mau dikatakan, apa yang saya mau katakan, kalau ada lansia yang masih ikut-ikut dalam kerumunan banyak orang, apakah dia menganggap dirinya dia masih sanggup untuk hadir? Dan suatu kerinduan mungkin bagi seorang lansia untuk datang hadir di ibadah-ibadah duka, itu saya tidak tahu. Tetapi kembali lagi bahwa usia lansia itu sangat rentah. Jadi harus dijaga baik-baik. Bagi kita anak-anaknya harus mengingatkan kepada orang tua kita, opa oma, supaya tidak usah hadir di tengah-tengah kerumunan-kerumunan ibadah-ibadah duka cita. Mungkin saja orang tua atau opa oma menjawabnya, kalau saya meninggal oleh karena COVID, ya tidak apa-apa, itulah kehendak Tuhan. Tetapi kita harus menjaga apa yang dikatakan pemerintah kepada kita dan juga satuan Satgas. Kita harus mendengarkan, karena perintah atau pemerintah adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Barang siapa yang melawan pemerintah, dia sudah melawan Tuhan. Nah, itu kita ingat itu bahwa kalau kita melawan pemerintah, kita sudah melawan Tuhan. Karena itu marilah dalam kehidupan kita kembali lagi kepada Raja Hizkia yang Tuhan tolong dia, Tuhan sembuhkan walaupun sudah sekarat. Tetapi Tuhan sembuhkan karena dia berdoa kepada Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dan ia menyerahkan sepenuh hatinya kepada Tuhan. Itu juga yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua
supaya kita tetap juga percaya bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan dengan setulus hati, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 3 berserah kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, kita sujud tunduk kepada Tuhan untuk kita datang kepadanya dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Karena kasih Tuhan tidak pernah dan selalu ada bersama-sama dengan kami. Khususnya pada malam hari ini, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu lewat solois ya Tuhan, karena Allah bersama-sama dengan kami. Terlebih khusus kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami semua, mengingatkan kami semua agar kami selalu menyerahkan diri kami penuh kepada Tuhan. Dan mengajarkan kami untuk senantiasa datang kepadamu, berdoa kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan Tuhan senantiasa berkuasa atas hidup kami. Karena itu kepadamu saja kami datang sujud menyembah Engkau, menyerahkan hati kami dengan sepenuhnya. Karena itu Bapa di dalam surga, marilah Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan biarlah firman yang telah kami dengarkan tidak akan lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi kami percaya Roh Kudus Allah akan menuliskan dalam hati kami, dan Roh Kudus Allah memampukan untuk kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam sepanjang hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang hadir dalam ibadah PKLU pada pagi hari ini. Organis yang ada, pemandu lagu,
Kantoria, Solois, dan juga tim multimedia, dan juga Satgas Adaptasi Keadaan Baru. Mari Tuhan menyertai mereka, kesediaan mereka untuk melaksanakan tugas panggilan mereka. Demikian pun juga ya Tuhan, kami berdoa kepada pengurus PKLU yang bertugas pada malam hari ini. Mari Tuhan menyertai mereka di dalam kehidupannya. Walaupun mereka jauh dari gereja ini, tetapi karena mereka rindu dan siap untuk melaksanakan tugas yang harus dilakukannya atau tugas yang diembannya, mereka boleh datang dengan sepenuh hati bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Solois yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Lawrence, mari Tuhan berkati itu. Demikian pun juga kami berdoa bagi sektor 1 sampai 12, majelis sektor 1 sampai majelis sektor 12. Mari Tuhan menyertai di dalam kehidupannya, agar mereka selalu sedia untuk melakukan tugas pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Pengurus-pengurus Pelkat, mari Tuhan juga memberkatinya, supaya pengurus dapat juga membina atau mengayomi PKLU jika ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan di gereja. Bapa di dalam surga, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang berduka pada saat ini, karena Tuhan telah memuliakan keluarga-keluarganya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, baik yang telah lalu Tuhan, baik juga yang baru menghadapi pada saat ini, pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam keluarga mereka, itulah yang terbaik dan terindah. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengurus-pengurus Pelkat, khususnya Pelkat PKLU. Berkati mereka dalam kehidupannya, agar tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya dengan penuh kesetiaan ia dapat melaksanakan tugas-tugas itu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang senantiasa melaksanakan tugasnya dengan penuh kesetiaan. Pegawai kantor yang ada, satpam dan juga kostor yang ada, cleaning service yang ada di Bahtera Kasih, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang dilakukan oleh mereka, berkati Tuhan, agar mereka senantiasa juga percaya bahwa pekerjaan yang dilakukannya, walaupun terasa berat ya Tuhan, tetapi akan ringan jikalau Tuhan bersama-sama dengan mereka dan kami saling membantu di dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di dalam surga bagi saudara-saudara kami yang ditimpa musibah sampai pada saat ini. Berkati mereka, angkat mereka, dan ajarkan kami juga semua untuk meringankan tangan kami untuk membantu mereka, agar mereka dapat juga merasakan bahwa saudara-saudara juga dapat memperdulikan penderitaan-penderitaan yang dialaminya, karena Allah tetap menyertai kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih terbaring di rumah sakit karena penyakit yang dialami oleh mereka. Yang saudara-saudara kami yang masih isolasi mandiri, mari Tuhan juga menyertai mereka. Berikan kepulihan, kesembuhan, agar kami kembali bersama-sama untuk melaksanakan tugas pekerjaan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami melepaskan lelah, beristirahat, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami
agar kami dapat beristirahat dengan baik dan besok pagi boleh kami bangun dengan tubuh yang keberkatan. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu, namun kami percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kami dengan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Karena itu Bapa di dalam surga, sempurnakan doa kami. Ampunkan salah dosa kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipersilakan kepada Bapak Lawrence untuk menyampaikan puji-pujiannya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup
sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Jemaat, mari kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita, dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasmurkan di depan orang-orang yang kukasihi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi PKJ 146 ayat 1 dan 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jebu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, mari berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami lewat keberadaan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Ajar kami ya Tuhan untuk terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Walaupun sedikit, namun biarlah Engkau menerimanya ya Tuhan, persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita dengarkan warta Pelkat PKLU. Selamat pagi, shalom bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah bulan Agustus Pelkat PKLU GPIB Bahtera Kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dina Lambe yang telah menebarkan firman Tuhan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah apa yang Ibu sampaikan itu semua dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar supaya kami dapat menjalani kehidupan hari demi hari dengan tuntunan Roh Kudus, dan biarlah senantiasa seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Firman yang Ibu sampaikan biarlah dapat menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Terima kasih Ibu, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Irianto Yusuf yang adalah juga pengurus PKLU GPIB Bahtera Kasih periode 2020-2022. Beliau duduk sebagai koordinator bidang teologi. Terima kasih Pak Irianto yang sudah melayani kami sebagai pelayan liturgi pada ibadah saat ini. Juga terima kasih buat Eki Rumbu yang telah mengiringi kami ibadah ini. Juga Ibu Mariana Sahal, baru-baru berulang tahun ya Ibu, selamat ulang tahun. Atas nama kami pengurus dan anggota mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Mariana Sahal. Terima kasih Ibu. Dan juga buat Bapak Lawrence Pangemanan yang sudah sebagai solois. Terima kasih semuanya atas pelayanan Bapak Ibu, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu dan keluarga. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak yang pengurus yang telah hadir pada ibadah ini. Saya mengucapkan terima kasih ya telah meluangkan waktunya untuk datang menghadiri ibadah tersebut. Biarlah apa yang kalian sudah perbuat itu berkenan ke hadirat Bapa di sorga. Juga terima kasih untuk tim multimedia yang sudah merekam acara ibadah kita pada hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di bulan September ya, nanti pada minggu ketiga atau minggu kedua terakhir di bulan yang bersangkutan pada hari Kamis bulan September. Juga saya ingin sampaikan Bapak Ibu,
kegiatan kita untuk perkunjungan di bulan Desember mohon maaf sekali kami tidak dapat melakukan lagi perkunjungan di bulan September oleh karena pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu kami mohon maaf, mohon pengertian dari Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau boleh untuk Bapak Ibu sekalian memberi kami masukan nama-nama oma opa yang dapat kami kunjungi mulai dari sektor 4 sampai dengan sektor 9, 10 sudah sampai dengan sektor 4, 5, 6, 7, 8 dan sektor 11, 12. Kalau ada yang mengetahuinya tolong sampaikan kepada kami pengurus dan kami akan membuat jadwal kembali untuk mengunjungi Bapak, Oma, Opa yang terbaring sakit di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga untuk menunjang kas PKLU Bahtera Kasih, kami mengharapkan lagi kesediaannya Bapak Ibu untuk membeli air tahu. Enak ya Bu ya, air tahu yang kami siapkan, air tahu PKLU. Itu dengan harga 25.000 per botol. 25.000 per paket. Satu paket 3 botol Ibu. Jadi saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membeli air tahu yang akan kami jalankan itu di hari Sabtu tanggal 11 September. Hari Sabtu tanggal 11 September. Tanggal 9 sebenarnya libur. Hanya saja biarlah lebih baik hari Sabtu aja tanggal 11 September ya Bu. Kami akan menjual air tahu. Itu air tahu 25.000 per 3 botol satu paket. Ini semua untuk menunjang kas kami. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah membeli air tahu kami di bulan Agustus kemarin. Kami mengucapkan terima kasih. Kami sudah berhasil menjual 25 paket kalau nggak salah. 25 paket kami sudah berhasil menjual dan mudah-mudahan lagi bisa sampai 30 kita di bulan September. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat membeli untuk dapat berpartisipasi dengan kegiatan kami ini. Terima kasih ya. Juga saya mau sampaikan pada saat ini saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberi kekuatan kepada kami keluarga khususnya yang mana kami baru-baru kedukaannya kemarin hari Senin cucu saya telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua atas doa dan atensi Bapak Ibu. Biarlah semuanya itu kita kembalikan kepada Bapa yang di sorga dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Kita jaga kesehatan, kita senantiasa ikuti prokes agar supaya kita tetap sehat, imun kita tetap stabil dan iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi akhir kata Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, mari kita hidup dengan menjalani di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita jalani seturut dengan prokes yang pemerintah berikan kepada kami, yaitu 5M, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin atau pakai hand sanitizer, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Kalau tidak perlu keluar rumah, kita lebih sebaiknya tinggal di rumah. Karena walaupun kita sudah divaksin Bu, tapi kita harus tetap jaga, imun kita harus tetap kuat dan juga kita jaga Bu. Jangan berpikir kita sudah divaksin, kita bisa kemana-mana. Belum tentu. Lebih baik kita di rumah walaupun kita sudah divaksin agar supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. COVID-19 ini agak lain ya Bu dengan yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi
Biarlah kita semua ini dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat hidup, menjalani kegiatan kita dalam rumah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sampai di sini saya ingin sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan kehadirat Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan. Jadilah berkat bagi keluargamu, sesamamu, lingkungan dan alam sekitar di mana Tuhan menempatkanmu. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkerang. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Saudara-saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah Pelkat PKLU selesai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.